saya sampai dijebloskan dan kesulitan membayar utang. Ingatannya Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala terbang ke beberapa puluh tahun yang lalu. Dia pernah di satu tempat, satu majelis, ada anak muda terkenal dengan utangnya. Lalu dia memanggil dengan merendahkan. Ya gharim, orang yang banyak utang sini. Lalu akhirnya Muhammad bin Sirin menyadari. Kalau kata orang Semarang, jangan-jangan saya ini susah bayar utang. Gara-gara saya pernah menghina orang yang banyak-banyak utang. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Makanya kita tidak boleh merasa aman dari makarnya Allah. Salah satu sifat orang munafik itu apa? Melakukan banyak dosa, tapi merasa tenang di balik dosa yang dilakukan. Itu yang paling kita khawatirkan. Karena itu merupakan dosa besar. Dosa besar itu bukan hanya zina. Dosa besar bukan hanya minum khamr. Dosa besar itu bukan hanya makan riba. Bukan hanya menghina kaum muslimin. Tapi salah satu dosa besar itu apa? Kamu melakukan dosa besar yang banyak. Atau dosa dan kemaksiatan yang banyak. Tapi kamu merasa aman di balik dosa yang telah kamu lakukan. Al-amnu min makrillah, kata Imam Az-Zahabi. Orang yang merasa aman dari makarnya Allah itu salah satu sebab dosa-dosa besar. Lah karena kita khawatir, kita kan butuh pemutihan. Kita tidak tahu Pak, di SMA dulu kita melakukan apa, kuliah kita melakukan apa, di dalam awal-awal umur 30 kita melakukan apa. Kalau kita sudah tidak ingat saking banyaknya dosa, maka kita itu harusnya gelisah. Kegelisahan itulah yang menjadikan kita minta rahmat. Karena dengan rahmat itu akan terjadi pemutihan. Dan itulah kuncinya. Nabi Adam itu tahu Rabbnya. Nabi Adam itu paham tentang Allah. Makanya ketika berdoa, dia sendiri yang mengucapkan wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa dosa, ampunan selalu berkaitan tentang rahmat. Yang ketiga, yang kita khawatirkan dari dosa itu apa? Yang kita khawatirkan dari dosa itu adalah bagaimana dosa itu akan membawa kehinaan di akhirat. Ada sebuah riwayat yang sahih, kalau tidak salah dari Imam Ahmad. Manusia itu nanti Pak, ketika di pengadilan Allah, kita harus paham. Satu persatu manusia ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu tidak diadili secara tertutup. Jadi manusia itu ketika diadili oleh Allah itu manusia itu tidak diadili secara tertutup. Manusia itu nanti diadili secara terbuka, Pak. Di pengadilan Allah, di padang mahsyar. Di mana kita akan berdiri di padang mahsyar itu selama 40 tahun hitungan akhirat. Dan setiap dari kita di pengadilan Allah itu semuanya terbuka, Pak. Semua orang tahu. Fulan tahu. Maka kata baginda Nabi SAW, ada orang yang ketika mereka sedang diadili oleh Allah, dibuka dosanya oleh Allah. Ini loh dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Saking begitu banyaknya dosa yang menghidangkan dirinya, sampai malu Pak dia. Lalu dia tertunduk, lalu dia berkata, ya Allah, sudah, nggak usah lagi diceritakan dosa saya. Udahlah, masukkan aku ke neraka aja daripada aku harus menanggung malunya dosa ini dibuka oleh engkau. Itu kata Rasulullah. Jadi ada orang yang nanti ketika sedang dibuka ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Dia tertunduk, lalu dia berkata, sudahlah ya Allah, masukkan aku ke neraka ya Allah. Daripada aku harus menanggung malu yang begitu dalam atas dosa yang pernah aku lakukan ini. Maka hadis itu menjelaskan kepada kita bahwasanya yang kita khawatirkan dari dosa itu yang ketiga itu apa? Dibuka kembali oleh Allah. Makanya kan kita akhirnya diberikan oleh Allah sebuah keutamaan kan. Tutupi dosa saudaramu, aib saudaramu. Supaya Allah menutupi dosamu nanti di akhirat. Itu secara tidak langsung memberi makna dosa itu dibuka semuanya oleh Allah. Apa yang kamu lakukan di rumah, apa yang kamu lakukan di kamar kecil, apa yang kamu lakukan di kantor, apa yang kamu lakukan di balik perjalanan kamu ke tempat makan di kantormu, semuanya itu akan dibuka oleh Allah. Di depan istri, di depan anak, di depan kolega, di depan circle, semuanya akan ngelihat. Makanya di situ yang kita harap, di situ yang kita akhirnya menjadikan kita tuh khawatir ya Allah itu loh. Ngerinya kalau dosa itu dibuka kepada setiap orang. Kalau di dunia Masya Allah tutupin.
Aibnya masih ditutupin. Bapak melakukan ini ditutup aibnya oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah, ditutup oleh Allah. Tapi di akhirat itu hari keadilan. Hari akhirat itu sifatnya keadilan. Sifat rahmatnya Allah itu lebih dominan dengan keadilan Allah dulu kalau di pengadilan Allah. Makanya semuanya dibuka. Semuanya dibuka. Maka pada saat itulah, akhirnya kenapa kita butuh rahmat? Karena ketika kita mendapatkan rahmat, ada sebuah harapan besar. Ditutup dosa itu ketika engkau mendapatkan rahmat. Makanya ada salah satu riwayat, ada seorang hamba melakukan dosa, dipanggil oleh Allah. Lalu ketika dia diadili terbuka oleh Allah, karena dia bertaubat. Taubat itu salah satu syarat untuk mendapatkan rahmat. Dipanggil oleh Allah, ditutup pengadilannya, tertutup. Ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Ya Allah. Dia sudah tertunduk. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena kamu bertobat, aku hapuskan dosamu. Kenapa dia ditutup pengadilannya? Karena dia bertobat, dan tobat itu untuk meraih rahmat. Makanya kalau kita mendapatkan rahmat, dosa kita ditutup oleh Allah kelak di pengadilan Allah. Ya, namanya juga rahmatnya Allah. Dan itulah yang akhirnya menjadikan kita paham. Jadi nanti Bapak kalau mendapati ayat, di banyak sekali ayat ataupun dalam banyak hadis, kenapa permintaan ampunan selalu disertai dengan permintaan rahmat? Rahmat itu menjadikan kamu tidak lagi menikmati dosa yang pernah kamu lakukan. Rahmat itu menjadikan ancaman hukuman di masa mendatang terhapuskan karena ada pemutihan. Dan yang ketiga, dengan adanya rahmat yang kamu peroleh, maka itu merupakan cara dan metode Allah untuk menutupi dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Makanya sebagian ulama mengatakan sifat rahmatnya Allah yang melahirkan sifat ampunan Allah. Karena rahmat Allah itulah yang menjadikan Allah menerima taubat kita siang dan malam. Yang dengan sifat rahmat Allah itulah yang menjadikan Allah ketika mendapati seorang hamba melakukan dosa, lalu hamba itu bertobat, lalu berdosa kembali, bertobat kembali, lalu berdosa kembali, lalu bertobat, tetap Allah ampuni. Tetap Allah ampuni. Itu lahir dari konsekuensi sifat rahmat yang melahirkan sikap Allah menerima taubat. Kan ada sebuah hadis riwayat Muslim, Pak, ini hadisnya Masya Allah ini. Ya, indah betul hadis ini. Kata Allah di dalam salah satu hadis, ada seorang hamba melakukan dosa, lalu dia bertobat. Lalu Allah berfirman, hambaku ini berbuat dosa, lalu bertobat kepadaku karena dia sadar, aku ini adalah zat yang maha mengampuni. Aku ampuni. Dilalahnya. Dosa lagi dengan dosa yang sama. Karena dorongan syahwat yang kuat. Dosa kembali, taubat kembali kepada Allah yang kedua kalinya. Allah berfirman kembali, hambaku ini berdosa, bertobat, berdosa lagi, bertobat lagi sekarang. Karena dia yakin aku adalah zat yang maha mengampuni. Aku ampuni. Aku ampuni. Dilalahnya, dosa kembali, Pak. Melakukan dosa kembali dia. Kembali Allah menyampaikan, hambaku ini dosa, bertobat, dosa lagi dia. Sekarang bertobat lagi, aku ampuni. Dosa lagi dia, bertobat kembali. Allah mengucapkan kata yang sama dan ditambah. Ya, i'mal ma syi'ta fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa yang kamu mau, tapi selama kamu bertobat kepadaku, maka aku terus ampuni. Allah terus mengampuni, Pak. Itu karena rahmat Allah, Pak. Kita melakukan, apa bedanya Khalik dengan makhluk? Makhluk itu, kalau kita melakukan 1000 kebaikan, 1 kesalahan. Yang diingat makhluk itu 1, Pak, kesalahannya, dan melupakan 1000 kebaikan. Ya memang karakternya manusia itu semacam itu karena nggak punya rahmat, Pak. Sebagaimana rahmatnya Allah. Beda dengan Allah. Kamu datang dalam hidupmu di hadapan Allah, melakukan 1000 kemaksiatan, lalu kamu 1 saja melakukan kebaikan, di ujung 1000 kemaksiatan yang kamu lakukan, Allah ampuni yang 1000 ini, Allah terima yang 1 ini. Itu Allah, Pak. Itu lahir karena rahmat. Makanya ada seorang penduduk surga yang nggak pernah sholat. Itu kalau nggak rahmatnya Allah itu nggak bisa, Pak. Loh kok bisa, Ustaz? Ada seorang sahabat namanya Usairim bin Abdul Ashal. Masuk Islam, sepanjang hidupnya memusuhi Nabi. Waktu pagi kayak gini, masuk Islam, Pak, di menjelang duha.
Waktu syuruk menjelang duha dia masuk Islam. Lalu pada saat itu belum ada kewajiban sholat, sedang berkecamuk peperangan yang akan dipersiapkan Nabi. Ikut peperangan, menjelang duhur meninggal dunia dalam peperangan itu. Karena semata-mata untuk membenarkan kalimat Allah. Maka kata Rasulullah, dan ini ditegaskan kembali oleh Abu Hurairah. Dialah penduduk surga yang keningnya belum pernah sujud sama Allah. Kalau bukan karena rahmat, bisa? Nggak bisa, Pak. Ada seorang perempuan bahagia, perempuan nakal, memberikan minuman kepada seekor anjing ketika kehausan, dan dia tidak memiliki keinginan untuk memberikan minuman itu kecuali karena Allah. Akhirnya masuk surga, Pak. Kalau bukan rahmatnya Allah, ya tidak bisa itu. Ada seorang laki-laki ketika dia itu diceritakan Nabi, ada loh penduduk surga, lompat-lompat di surga. Loh kenapa dia lompat-lompat? Hanya gara-gara dia ingat ada batang yang dia potong ketika gangguin jalan. Lalu batang itu ketika dia singkirkan, itu alasan Allah memasukkan dia ke surga. Supaya batang itu tidak mengganggu banyak hambanya Allah ketika ngelewatin jalan itu. Lalu saking senangnya dia lompat-lompat di dalam surga. Mungkin nggak itu akan diberikan oleh Allah kalau bukan karena sifat Allah yang rahmat? Nggak mungkin, Pak. Itu bisa masuk surga karena rahmat. Ada seorang laki-laki dalam hadis riwayat Bukhari atau Muslim, dia berkata kepada keluarganya karena dia banyak dosa. Lalu mengatakan dan berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati tolong dibakar. Loh kenapa dibakar? Supaya tubuhku tersebar kemana-mana dan tidak bisa dikumpulkan kembali. Ketika mati, keluarganya melaksanakan wasiat itu, dibakar Pak dia. Lalu abunya dibawa ke tengah lautan, disebar. Dalam sekejap kun fayakun, jadi satu di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kamu nyangka aku gak mampu ngumpulin kamu? Iya ya Allah. Kenapa kamu melakukan semacam itu tuh kenapa? Kenapa kamu meragukan aku maha berkemampuan? Dijawab sama hamba itu. Karena takutku pada engkau ya Allah. Maka Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Nanti Bapak nggak usah wasiat ini ya. Tolong ya saya dibakar aja. Nggak usah. Ini mencerminkan tentang sifat rahmatnya Allah. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Mari kita belajar. Ini season yang terakhir dari surat Al-A'raf 23. Yaitu doa yang keempat. Kenapa kalau kita meminta ampunan harus diiringi dengan rahmat? Kita tahu jawabannya. Rahmat yang disebutkan setelah permohonan maaf itu kunci yang paling besar. Membuka seseorang itu mendapatkan kebaikan di hadapan Allah. Selesai pembahasan surat Al-A'raf 23. Berapa kali pertemuan ini? 4 kali atau 5 kali pertemuan. Dan Alhamdulillah akhirnya kita semakin paham. Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dari proses prosedur awalnya bagaimana, lalu bagaimana Nabi Adam dikeluarkan, bagaimana setan menggoda Nabi Adam, lalu kita mengambil hikmah dari surat Al-A'raf 23, semuanya tergambar. Dan semoga kita paham. Dan semoga kita meresapi kembali. Tidaklah ideal kamu meminta maaf sama Allah kalau tidak meminta rahmat. Yang bersamaan dengan permohonan ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan kita semoga semakin difahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan berkah untuk kita. Sudah jam 6:04. Jatahnya kita untuk bersiap-siap melakukan aktivitas kita kembali. Dan semoga kita sebagai bagian dari keluarga besar, Pak, kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selalu harus kita syukuri. Dan syukur ini bisa menjadikan banyak kebaikan untuk kita itu apa? Mari banyak kita bersyukur, Pak. Masjid Baitur Rahman ini masjid yang memberikan guyub, memberikan nilai persaudaraan, dan semoga ini tidak hilang, Pak. Dan ini harus menjadi salah satu konten kita bersyukur supaya keberkahan masjid ini semakin besar. Kalaupun ada 1-2 perbedaan wajar lah Pak, tidak mungkin kita itu sama 100%. Sama istri kita yang tidur sama kita aja, kita banyak beda kok. Kadang yang satu pengen lampunya hidup, yang satu pengen lampunya mati. Itu sama istri, apalagi sama orang yang kita tidak sebagaimana istri kita. Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Tapi bisa disikapi dengan sikap sunnah yang benar. Saya pengen banget ketenangan, keberkahan yang kita peroleh di masjid ini semoga tidak hilang. Terus bertahan.
Dan itu tidak akan pernah diberikan oleh Allah kecuali kita selalu menyebutkan kenikmatan di masjid ini menjadi salah satu alasan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kalau sudah ada jamaah ataupun orang lalu pengen pindah, lalu dia bisa berkata, saya tuh sebenarnya pengen pindah dari Kemang, tapi saya susah ninggalin masjidnya. Berarti masjid itu sudah betul-betul hadir di hati warganya. Nah, itulah tugas kita bareng-bareng. Yang di masjid harus memberikan contoh yang baik, Pak, kepada mereka yang hari ini belum datang ke masjid. Ya, mungkin satu waktu kita bisa berdoa semoga jamaah kita nanti sampai meluber ketika sholat. Dan itu menjadi tugas kita bareng-bareng. Tugas kita bukan hanya menghadap Allah, tapi tugas kita adalah bagaimana meyakinkan setiap orang yang belum datang kepada Allah bahwasanya datang kepada Allah itu nikmat. Dan itulah tugas kita. Semoga keberkahan masjid ini selalu meliputi. Semoga para pengurusnya diberikan keikhlasan, diberikan kemampuan untuk mendengar masukan, tetapi juga diberikan kekuatan untuk mengambil keputusan. Dan kita sebagai jamaah memberikan asam wa ta'ah. Bukan hanya dalam perkara yang kita senangi, tapi dalam perkara yang juga terkadang mungkin tidak kita senangi. Supaya menjaga kalimat di antara kaum muslimin. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Kelihatannya tidak ada yang mau bertanya, Masya Allah. Jadi kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Pak Hari nggak bertanya kan? Nah, kalau Pak Hari nggak bertanya, tidak ada yang tanya. Pak Goni mau tanya, silahkan. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan terakhir, satu pertanyaan Ustaz. Khusus Pak Goni. Terima kasih. Sekalian berdoa ini Pak Goni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pertanyaan saya ini mengenai ampunan tadi Ustaz. Setiap kita hatam baca Al-Quran itu ada doa, ya Allah angkatlah derajatku di dunia dan di akhirat, dan mati tidak memalukan. Nah ini Mati meninggal tidak memalukan gitu. Terus itu di doa apa Pak? Setelah baca Al-Quran itu Doa khatmul Quran? hatam Al-Quran. Ada salah satu bagian yang bunyinya begitu. Angkatlah derajatku di dunia dan akhirat dan meninggal dalam kondisi yang tidak memalukan. Nah, pertanyaan saya, yang memalukan itu yang bagaimana Ustadz? Kemudian yang kedua, kalau dia misalnya husnul khotimah, apakah pertanyaan-pertanyaan itu yang kelakuan-kelakuan jelek kita tuh ditanyakan kembali gitu. Itu kan jelas kalau husnul khotimah kan insya Allah diampuni Allah gitu. Itu Ustaz mohon penjelasannya. Ya, bismillah. Untuk yang pertama tentang doa khatmul Quran, tentang maknanya saya tidak paham Pak, tidak tahu jawabannya, la adri. Saya harus membaca dulu. Terus terang saya belum pernah membaca doa ini, saya harus baca dulu. Lalu saya harus melihat perkataan para ulama tentang doa itu. Karena saya mengambil pendapat kalau kita khatam Quran, ya kita berdoanya umum aja. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami telah tilawahkan ini. Sudah langsung balik lagi ke alif lam mim. Maaf ya Pak, jadi saya harus tahu dulu ilmunya dan cari bagaimana penjabaran dari para ulama. Yang kedua Pak, gimana kalau orang itu mendapatkan husnul khotimah? Apakah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah? Husnul khotimah itu tanda Pak, ketika Allah sudah mencintai. Kalau kita sudah mencintai, kalau Allah sudah mencintai, maka dosa itu tidak lagi penting kalau sudah Allah cintai. Contoh nih, Pak Goni cinta nggak sama istrinya? Ayo, jawab jujur. Wah, kata Pak Goni, saya dikasih pertanyaan sulit ini. Kalau kita mencintai istri kita, maka ketika kita ditanya tentang kekurangannya, mungkin kita juga tidak akan tega menyebutkan kekurangannya. Kamu cinta nggak sama istri kamu? Cinta banget saya. Punya kekurangan nggak? Yes, adalah. Tapi itu hilang dengan rasa cintaku kepadanya. Kan gitu Pak. Itu analogi sederhananya yang gitu Pak.
Ya kalau Allah sudah ridho, cinta, maka sesungguhnya dosa itu tidak lagi penting karena Allah akan mengampuni dosanya. Dan orang yang dicintai oleh Allah akan terjaga dari dosa, itu salah satu konsekuensinya. Makanya ketika Allah menyampaikan kepada veteran Badar, "Imalu masyitum fa inni qad ghafartu lakum." Sudah berbuat apa saja, aku telah ampuni kamu. Tapi apakah setelah itu sahabat Badar lalu akhirnya dosa terus? Enggak. Justru sahabat Badar menjaga dirinya dari dosa. Kenapa? Sifat ridhonya Allah itu selalu beriringan dengan penjagaan hatinya dari kemaksiatan. Orang kalau sudah mendapatkan husnul khatimah, maka sesungguhnya kalau orang sudah mendapatkan husnul khatimah, maka sesungguhnya dia diridhai oleh Allah. Mana dalilnya kalau husnul khatimah itu diridhai oleh Allah? Saya akan sebutkan hadis dalam riwayat Hakim yang disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Pak Goni kalau harus paham ya, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi, berarti itu hadis sahih. Ini garis ajal orang, Pak Goni. Ini orang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan as-salahu." Qalu as-salahu ya Rasulullah, yuwaffiqu lahu amalan salihan idza baina yaday ajalihi. Allah itu kalau senang, ridho, tresno sama manusia, Allah itu memberikan kepadanya pemanis, as-salahu. As-salahu itu kayak dikasih madu-madu, artinya dikasih pemanis. Para sahabat nggak paham artinya itu. Mereka tanya sama baginda Nabi, "Wa ma as-salahu ya Rasulullah?" Artinya itu pemanis apa sama orang yang sudah Allah cintai? Nah, dijelaskan oleh Nabi. Yuwaffiqu lahu amalan sholihan idza baina yati ajalihi. Kalau ada seorang hamba, dia mendekati garis ajalnya, ini garis ajal dia deketin. Antara dia dengan ajalnya tinggal sejengkal. Maka Allah tidak biarkan dia melakukan apa aja. Allah akan bimbing dia untuk melakukan amal solih. Yang asalnya berdiri dijadikan tilawah. Yang asalnya kerja dijadikan umroh. Yang asalnya lagi belanja dijadikan lagi tawaf. Yang asalnya dia biasanya lagi ngurusin hobinya, dijadikan tiba-tiba bekerja dengan niatan ikhlas di pagi hari bahwasanya dia kerja untuk mencari karunia Allah untuk keluarganya dengan cara yang halal. Maka ketika dia disibukkan dalam perkara, ketika dia sudah mendekati ajalnya tinggal sejengkal, disibukkan oleh Allah dengan perkara itu, maka dia menginjak garis ajalnya. Karena waktu terus berputar, dia menginjak garis ajalnya dalam kondisi sedang melakukan amal solih. Matinya husnul khatimah. Diridhai oleh setiap orang yang beriman di sekitarnya. Itu tanda Allah cinta. Karena di awal hadisnya Nabi mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan as-salahu." Allah kalau sudah cinta itu dikasih pemanis. Lah kalau sudah cinta, sudah tidak terlalu bahaya lagi dosa itu. Di hadapan zat yang sudah mencintai kita. Nah itu begitu. Istri kita kalau cinta sama kita, ditanya sama temannya, "Kamu sayang gak sama suamimu?" Sayang. Punya gak kekurangan? Ya wadah, laki-laki mana ada gak ada kekurangan. Apa kekurangannya? Adalah kekurangannya tidak penting kalau sudah mengingat cintaku kepadanya. Gitu. Luar biasa kan pujangga saya. Jadi itu yang kita harus pahami dan kita mengerti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Paham Pak Goni? Doa khutmul Qur'annya coba saya baca dulu. Barakallahu fiik. Ini yang kita pelajari bersama. Pertanyaan Pak Goni mewakili 20 pertanyaan yang lainnya insyaallah. Semoga Allah mengampuni kita, merahmati kita dalam hidup dan keseharian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.